Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sakti Media. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis menggunakan nomor sertifikat yang berbeda dan menggunakan barcode secara otomatis. Oke, pada panduan ini yang membedakan dengan tutorial sebelumnya, untuk kali ini dalam pembuatan sertifikat kita tidak perlu memasukkan nomor secara manual, tetapi nomor nanti secara otomatis akan terisi berdasarkan nomor urut penginputan data. Nah, kemudian yang kedua, untuk panduan ini akan terisi juga barcode secara otomatis tanpa kita harus memasukkan secara manual, dengan barcode yang berbeda-beda pula jika kita menginginkan seperti itu. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus persiapkan template sertifikat terlebih dahulu. Contohnya saya menggunakan di PowerPoint. Anda bisa lihat di sini yang perlu dipersiapkan. Di sini ada template sertifikat dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan data sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Biasanya sertifikat itu ada kop institusi di bagian atas sini. Nah, itu disesuaikan saja. Kemudian sertifikat, kemudian nomor ini kita kosongkan saja terlebih dahulu, karena itu nanti akan terisi secara otomatis berdasarkan nomor urut penginputan data. Nah, kemudian tambahi belakang seperti ini. Oke, kemudian diberikan kepada di sini nama, kemudian nama kegiatannya, kemudian tanggalnya nanti kita sesuaikan, kemudian nama yang bertanda tangan dalam pembuatan sertifikat. Nah, silakan masukkan nama lengkap di sini, namun contoh kali ini saya tidak menggunakannya karena hanya contoh. Kemudian tanda tangan, silakan diisi tanda tangan elektronik di sini, kemudian stempel. Nah, seperti itu biasanya yang sertifikat resmi. Namun untuk contoh kali ini saya tidak memberikannya. Kemudian di bagian sini biasanya ada barcode ya. Itu bisa sama semua, bisa juga kita ganti-ganti berdasarkan sertifikatnya. Jadi setiap sertifikat akan berubah barcodenya di sini nanti. Nah, oke, langsung saja. Ini yang perlu dipersiapkan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah siapkan rumus yang akan digunakan untuk membuat sertifikat secara otomatis. Nomornya, kemudian barcodenya di sini sudah ada. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, nanti bisa di copy rumus ini di deskripsi video ini. Oke, nah itu yang perlu dipersiapkan. Setelah siap yang dua ini, selanjutnya kita masuk ke Google Form kita ya, menggunakan email masing-masing. Ya, saya di sini menggunakan browser Firefox ya, teman-teman terserah mau menggunakan yang mana, itu tergantung teman-teman yang dianggap mudah. Oke, selanjutnya saya sudah login ke email, jadi saya tidak login lagi. Silakan teman-teman login dulu terlebih dahulu dengan email Gmail, kemudian masuk ke Google Drive-nya teman-teman. Itu banyak cara, bisa langsung googledrive.com di sini. Bisa juga di bagian sini samping foto email teman-teman, klik kiri lalu cari drive di sini. Nah, tinggal klik. Nah, silakan tunggu. Nah, ini sudah tampilan Google Drive teman-teman.
Ya, ini sudah tampilan Google Drive teman-teman. Yang pertama, kita harus buat folder terlebih dahulu agar memudahkan dalam pembuatan. Nah, cara membuat folder ya, klik di menu baru atas sini sebelah kiri, lalu pilih folder ya. Pilih folder. Habis itu beri nama sesuai keinginan teman-teman. Saya contohkan di sini latihan sertifikat ya. Lalu klik buat. Silahkan tunggu sampai muncul folder baru. Nah, jika sudah muncul folder baru seperti ini, silahkan dibuka. Lalu masukkan template yang telah dibuat tadi dalam bentuk PowerPoint. Caranya tinggal drag and drop ke sini. Nah, silakan menuju ke file template yang sudah disiapkan. Contohnya saya sudah menyiapkan sini. Ya, tinggal klik kiri mouse-nya, tahan, lalu arahkan ke folder Google Drive-nya tadi. Nah, sini lalu lepas. Oke. Nah, silakan tunggu. Ini tergantung kecepatan internet dan laptop serta tingginya kapasitas template yang telah dibuat. Oke, setelah masuk di sini, ini masih PowerPoint biasa teman-teman. Nah, ini kita akan mengubah dulu menjadi PowerPoint slide atau Google ya, seperti ini Google Slide. Nah, itu harus diubah terlebih dahulu karena ini masih PowerPoint biasa. Cara mengubahnya ya, klik kanan ya teman-teman. Cara mengubahnya ke Google Slide, klik kanan. Buka dengan Google Slide ya, buka dengan Google Slide. Oke, silakan tunggu. Beberapa saat, ini tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Nah, ini sudah terbuka Google Slide. Oke. Nah, yang pertama, ini sudah terbuka ya. Ini tandanya di atas masih PPT biasa. Nah, cara menyimpannya ke Google Slide ya, kita masuk ke menu file. Nah, saya ulang ya. Karena ini masih PPT biasa, kita mengubahnya dengan Google Slide. Caranya masuk di menu file bagian atas ini, lalu simpan sebagai Google Slide ya, simpan Google Slide, klik. Nah, silakan tunggu. Nah, setelah itu ya, yang PPT tadi kan sudah tidak ada. Nah, ini artinya sudah di Google Slide. Nah, kemudian namanya di sini kita ubah berdasarkan nama yang akan diberikan. Sertifikat latihan. Oke. Teman-teman mau kasih nama sesuai namanya juga tidak masalah, atau institusinya juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita harus membuat penamaan di sini. Nah, supaya nanti bisa otomatis dari database Google Form. Nah, penamaan yang pertama kita buat di sini ya, di sini supaya nomor ini bisa terisi secara otomatis, maka harus dibuat penamaan terlebih dahulu ya. Misalnya seperti ini, saya besarkan dulu ya. Ini saya sudah besarkan. Oke. Nah, penamaan terlebih dahulu caranya klik di nomor ini, karena ini nomor nanti kita harus buat penamaan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya itu bisa berganti-ganti ya, berdasarkan urutan orang yang mengisi pada Google Form, sehingga harus diberi penamaan. Kan biasanya sertifikat itu ya sama semua nomornya. Nah, di sini kita harus membedakan. Oke. Caranya buka kurung siku 2 kali seperti ini, buka kurung siku 2 kali, lalu beri penamaan nomor.
lalu tutup kurung siku 2 kali. Oke, seperti ini. Nah, ini penamaan. Jadi memberi penamaan itu harus diawali dengan buka kurung siku 2 kali, lalu tutup kurung siku 2 kali. Oke. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, di sini di bagian nama lagi. Nah, nama di sini kita harus beri juga penamaan. Buka kurung siku 2 kali, lalu nama lengkap ya. Nah, penamaan ini harus sama persis nanti di pengaturan database ya, nama lengkap, karena ini akan berubah nanti secara otomatis. Kemudian selanjutnya tanggal juga kita beri penamaan. Buka siku 2 kali, lalu tanggal. Oke, lalu tutup siku 2 kali. Nah, di sini saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa nama orang yang mengeluarkan, nama lengkap, tanda tangan, dan stempel. Namun saya tidak memberi contoh di sini karena saya hanya menguji cobanya. Oke, selanjutnya di sini biasanya ada barcode. Nah, barcode ini teman-teman, kita akan mengatur dengan barcode yang berganti-ganti juga secara otomatis berdasarkan orang yang membuat sertifikat ini. Jadi akan berganti-ganti. Jadi nanti sertifikat ini nomor barcode ini akan diambil dari nomor in teman-teman. Nah, nomor sertifikatnya ya. Oke. Sehingga setiap nomor berganti di sini ya. Ya, ini bisa diambil dari nomor, bisa juga diambil dari nama lengkap. Nanti kita lihat apakah nomor apa nama lengkap. Itu bisa diganti-ganti saja teman-teman. Oke, cara membuat barcode secara otomatis berganti di sini karena biasanya orang ya barcodenya sama semua. Namun untuk cara ini saya coba membuat dengan barcode yang berbeda. Caranya klik teks di bagian atas ini ya, ini simbol teks T ya. Cara yang memberi ya, ini simbol T, klik lalu garis di sini teman-teman. Nah, kenapa harus besar seperti ini? Karena ini mengikuti besarnya barcode nanti ya. Nah, jika besar seperti ini ya berarti barcodenya nanti akan mengikuti ini ya teman-teman ya, makanya saya buat segi 4 saja ya. Jika teman-teman mau mengecilkan barcodenya ya dikecilkan pola teksnya di sini. Nah, setelah itu buka kurung siku 2 kali, lalu klik QR kode. Oke, tutup siku 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi ada jadinya ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 variabel yang akan dibuatkan di Google, di database. Namun di Google Form kita hanya membuat 3 variabel, yaitu nanti ada email, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir. Oke, kita sudah selesai membuat di sini namanya sertifikat. Nah, selangkah selanjutnya kita kembali ke Google Form kita di latihan sertifikat. Nah, pertama kita buat lagi Google Form folder di sini. Nah, caranya klik kanan. Apa fungsinya nanti folder? Itu untuk menyimpan semua file PDF di dalam folder tersebut. Karena sertifikatnya nanti akan terkirim secara otomatis dalam bentuk PDF dan juga tersimpan dalam folder tersebut. Makanya kita buatkan sini biar rapi. Oke. Selanjutnya PDF ya, PDF output ya, terserah teman-teman mau memberi nama yang berbeda juga bisa. Nah, setelah itu ya lebih baik kita buat ini secara public foldernya, artinya bisa didapatkan linknya oleh orang lain untuk lebih aman ya. Caranya ya
bagikan. Nah, lalu diubah di bagian bawah sini. Nah, siapa saja yang dapat memiliki link ya, jadi tidak dibatasi. Setelah itu selesai. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah membuat PDF output, kita klik kanan buat Google Form ya, atau bagian di sini juga bisa lainnya ya, folder baru lainnya Google Form, pilih yang kosong, silakan tunggu. Nah, di sini bisa diberi judul form pembuatan e-sertifikat ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk membuatnya ini ya kita sesuaikan namanya di sini ya, tinggal ngeklik otomatis. Nah, selanjutnya kita menuju ke pengaturan terlebih dahulu untuk memasukkan data email. Nah, masuk pengaturan, kumpulkan email. Oke, kumpulkan alamat email. Selanjutnya klik simpan. Nah, di sini sudah ada untuk form email ini dipakai untuk mengirim e-sertifikat nanti secara otomatis yang lengkap dengan nomor barcode yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita beri nama lengkap. Oke, nama lengkap singkat saja. Kalau mau diwajibkan mengisi ya centang wajib, ini juga wajib, dan seterusnya. Selanjutnya tanggal ya, tanggal pembuatan, karena kita akan meminta nanti tanggal pembuatan di sini. Oke, untuk QR kode dan nomor tidak perlu karena ini nanti kita akan setting secara otomatis di database-nya menggunakan rumus, sehingga ya kita cukup tanggal saja. Tanggal, nah sini kita menggunakan format tanggal saja, bulan, hari, tahun, dan seterusnya. Setelah itu sudah selesai. Jadi cuma kita butuh 3 variabel ini. Nah, setelah itu kita mengisi terlebih dahulu ya. Caranya ini bisa kirim link kepada orang yang mau diberikan link untuk mengisi sertifikat. Jadi link ini nanti yang akan dikirim. Nah, kita salin. Nah, caranya memberikan link kepada teman-teman yang mau mengisi sertifikat nanti, apakah itu melalui webinar dan seterusnya, klik menu kirim di atas, lalu pilih link di sini. Nah, habis itu salin link. Nah, ini link inilah yang akan diberikan ke teman-teman. Kita contoh salin link karena kita akan mengisi terlebih dahulu. Ini wajib ya, diisi terlebih dahulu. Lalu klik simpan di tab baru, paste tab baru, buka. Nah, seperti ini sudah bisa diisi secara manual. Saya contohkan di sini, saya isi dengan email yang aktif. Kemudian nama lengkap, kemudian tanggal. Sudah lengkap seperti ini, kirim. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini sudah ada masuk. Jadi wajib harus diisi terlebih dahulu sebelum melakukan pengaturan lebih lanjut. Setelah selesai mengisi, sudah ada respon, kita klik respon 1. Nah, kita buat database-nya dengan menggunakan spreadsheet atau Excel kalau teman-teman lebih umum mengenalnya. Nah, kita klik buat spreadsheet, lalu pastikan buat spreadsheet. Ini nama spreadsheetnya ya. Nah, pastikan ini seperti ini, nama, lalu klik buat. Oke, silakan tunggu, akan ada terbuka. Nah, inilah, ini sudah ada datanya teman-teman. Nah, sudah ada datanya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan rumus
di sini teman-teman untuk membuat apa namanya nomor secara otomatis, nomor sertifikat di kolom F, kemudian barcode di kolom G. Nah, caranya ya kasih judul di sini teman-teman, nomor, kemudian QR kode. Nah, sini nanti harus dilangkai satu ya teman-teman. Nah, nomor QR kode. Nah, setelah itu kita masukkan rumus di sini teman-teman. Nah, saya sudah menyiapkan rumusnya di sini. Ya, teman-teman tidak usah khawatir. Ini rumus nanti bisa di copy di deskripsi video ini. Ini nomor urut. Kita copy saja. Lalu masukkan di kolom nomor. Kita paste seperti apa hasilnya. Nah, ini jika muncul tulisan nomor 1 itu artinya sudah berhasil. Jika muncul di sini selain nomor 1 maka error. Nah, itu cara mengantisipasinya ya biasanya komputer menggunakan format titik 2 atau cuma koma saja, itu disesuaikan di sini kalau ada yang error. Oke. Nah, berarti nomor sudah otomatis. Jadi yang mengisi nanti nih nomor berikutnya sini, maka otomatis di sini terisi nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, sudah selesai untuk nomor sertifikat. Yang kedua, QR kode. Oke, QR kode ini kita ambil rumus dari sini ya, QR kode. Teman-teman juga nanti tinggal copy paste di deskripsi video ini, lalu masukkan di bawahnya sini QR kode. Nah, QR kode ini perlu diingat ya, kita lihat hasilnya ya. QR kode ini diambil datanya dari E2 teman-teman. Nah, berarti E2 ini ya, ini bisa diganti ya teman-teman. Nah, ini E2 di sini kosong. Kita ambil dari nama lengkap boleh, email juga boleh, tanggal juga boleh, itu bisa diambil, terserah. Saya contohkan QR kode ini diambil dari nama lengkap. Makanya kita ubah di sini E2 menjadi C. Karena apa C? Karena nama lengkap berada di kolom C. Nah, C2 sampai C1000. Itu artinya sampai 1000 nanti pembuatannya. Nah, oke, klik seperti ini. Nah, jadi nanti akan ini QR kode nanti dibuat berdasarkan nama. Jadi siapapun namanya di sini akan menyesuaikan di sini nanti. Oke. Nah, pengaturan database ini untuk pembuatannya sudah ada. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara template yang ada di sertifikat dengan di Google Form database ini. Cara menghubungkannya ya, klik add-ons di bagian atas sini. Nah, jika teman-teman belum punya add-ons AutoCAD ya, teman-teman terlebih dahulu harus menginstalnya. Cara menginstalnya ya, add-ons, dapatkan add-on. Nah, setelah itu klik di pencarian sini AutoCAD ya, cari. Nah, seperti ini yang perlu diinstal, AutoCAD. Silakan klik ya, di sini muncul install. Nah, silakan teman-teman install, ikuti petunjuknya menggunakan email yang akan digunakan sampai selesai terinstall. Dan untuk contoh kali ini saya tidak memberi contoh install karena saya sudah menginstal sebelumnya. Jadi teman-teman silakan install sendiri. Jika sudah selesai terinstall ya, silakan tutup saja. Kemudian refresh di sini atau dengan mengklik tombol ini.
lalu ke add-ons, pilih autocrat, pilih launch ya, launch atau open mungkin bisa. Nah, klik situ, tunggu beberapa saat. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara template sertifikat dari slide tadi dengan database ini. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, klik new job. Oke, new job, kemudian masukkan nama sini, misalnya sertifikat ya, mau ini penamanya terserah teman-teman di nama new job. Selanjutnya klik next. Nah, di langkah kedua ini kita milih template dari Google Slide tadi, yang ini ya kita milih. Jadi pastikan namanya nama sertifikat, kita milih di sini form Google Drive. Kita akan tunggu sampai benar-benar terbuka. Nah, kita milih yang ini teman-teman ya, sertifikat latihan. Setelah itu pilih select, silakan tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, lanjut next. Nah, di sini akan kita sesuaikan antara database dengan penamaan yang kita berikan tadi di sini teman-teman. Ya, ini harus disamakan. Oke, sini nama lengkap. Oke, nama lengkap. Nomor, ya berarti nomornya ini masih kosong, kita ganti ya ini nomor. Ya, nah, nomor. Ya, ini ya nomor. Kemudian tanggal, oke, benar. QR kode, benar. Nah, QR kode ini kan ada standar. Ya, QR kode ini diubah standarnya menjadi IMEI. Ya, karena QR kodenya nanti dalam bentuk gambar, sehingga harus diubah dari standar menjadi IMEI. Nah, setelah itu klik next. Nah, di sini diberi penamaan misalnya sertifikat underscore underline nama, kita beri nama, misalnya nanti muncul sertifikat nama yang membuat, misalnya sini Juheni, berarti kita membuat buka kurung siku nama lengkap, tutup kurung siku underline buka kurung siku 2 kali nomor, tutup kurung siku 2 kali. Ini artinya nama filenya nanti ya sertifikat, kemudian nama orangnya, kemudian di belakang nama orang itu ada nomor urut ya, yang berdasarkan yang sudah dibuat tadi di database. Setelah itu pilih PDF agar yang terkirim nanti ke email dalam bentuk PDF. Selanjutnya next. Nah, di sini dihapus saja karena kita sudah buat tadi folder untuk pengumpulan file PDF ya. Kita pilih folder, caranya seperti itu. Nah, caranya ya, saya ulang, saya tertutup ya. Ya. Tadi tertutup, saya ulang. Sertifikat. Oke, kemudian pilih template. Nah, sertifikat, silakan tunggu ya. Setelah itu lanjut ya, di sini dicocokkan nomor, tanggal, QR kode ini diubah menjadi IMEI. Selanjutnya lanjut. Nah, di sini nama sertifikat underline buka siku 2 kali nama lengkap, kemudian tutup siku 2 kali underline siku 2 kali nomor, tutup kurung siku 2 kali. Selanjutnya klik PDF. Oke, next.
Nah, di sini yang saya maksud tadi yang tertutup secara tiba-tiba tadi saya salah ngeklik, ya ini dihapus saja supaya file PDF nanti terkumpul bukan di folder situ tapi di folder yang telah dibuat sebelumnya. Sini namanya PDF output. Nah, di sini nanti akan terkumpul. Klik select, maka akan seperti ini. Selanjutnya next. Di ketujuh ini masih kita next. Nah, di 8 ini kita pilih yes, ya. Kemudian PDF, kemudian yes, no. Kemudian kita buat penamaan nama email yang akan dikirimi secara otomatis. Jadi buka kurung siku 2 kali, lalu samakan dengan nama persis di sini, email address. Tutup kurung siku 2 kali. Nah, selanjutnya sini sertifikat. Kemudian di bawah sini keterangan di email nanti, ya, terima kasih atas partisipasinya. Ini terserah teman-teman mau memberi itu disesuaikan. Setelah selesai di sini pastikan benar sama persis dengan database di sini namanya. Selanjutnya next. Sini klik yes di langkah ke-9. Run of trigger yes. Kemudian konfirmasi yes. Nah, setelah selesai seperti itu, ya save. Save. Untuk menguji coba pertama kali, ya bisa langsung mengklik ini ya, run job ya. Nah, ini untuk karena sudah ada datanya satu, nah, itu bisa secara otomatis kita menguji cobanya sini apa berhasil atau tidak. Oke. Ini kita tunggu beberapa saat ya untuk menguji coba yang data yang satu ini. Ini biasanya tergantung banyaknya data di sini ya. Semakin banyak data, semakin lama juga prosesnya di sini. Nah, ini artinya sudah selesai kita uji coba. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah ada menu tambahan baru ya. Nah, sini. Sini link download sertifikat ya yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian ini penamaannya kita cek di sini di bagian sukses, apa sukses. Nah, kita cek ya, ini sudah sukses terkirim ke email yang ini. Coba kita buka email yang saya masukkan tadi, apa terkirim beneran atau belum. Saya cek menggunakan browser lain ya. Saya sudah masuk ke email saya klik saja email di sini, apakah sertifikatnya sudah masuk apa belum. Nah, sini teman-teman sudah ada sertifikatnya yang terkirim tadi secara otomatis. Kita buka ya. Oke, kita buka lagi. Nah, sini teman-teman, jadi nomornya juga sudah terisi nomor 1. Nah, yang mengisi lagi nanti tertulis nomor 2 dan seterusnya. Kemudian nama lengkap, kemudian tanggal pembuatannya, kemudian barcode-nya sudah ada. Jadi ini barcode bisa di-scan menggunakan scanner HP teman-teman. Nah, silakan dicoba. Oke, sudah berhasil teman-teman kita membuat sertifikat secara otomatis dengan nomor sertifikat serta barcode lengkap. Demikian untuk tutorial ini. Jangan lupa mengunjungi kembali di channel ini untuk melihat tutorial-tutorial terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.